Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Kata siapa investasi asing di IKN Nusantara belum pecah telur alias nihil. Mereka masuk melalui kemitraan dengan skema joint venture, ataupun joint operation. Contohnya, PT PLN Persero, bersama Sembekop Singapura yang akan membangun infrastruktur energi guys. Selain dari Singapura yang menjalin kolaborasi dengan skema JV bersama PLN, juga dari Amerika Serikat yakni operator hotel Marriott International. Pemilik jenama mewah macam JW Marriott, Le Méridien, Ritz-Carlton, Sheraton, Westin, dan lain-lain, itu bekerja sama dengan PT Pakuwon Jati Terbuka mengelola JW Marriott Nusantara. Tak hanya itu, fasilitas akomodasi bintang 5 pertama Hotel Nusantara juga meraup investasi asing yakni Swissôtel dalam pengelolaannya. Saat ini, struktur Hotel Nusantara sudah mencapai lantai 9 dan memasuki tahap pemasangan fasad. Rencananya, konstruksi fisik tuntas pada Maret tahun 2024, dan mulai pre-opening pada Juli tahun 2024 guys. Swissôtel sendiri didirikan pada 1981 sebagai JV antara The Swissair and Nestlé Group di Zurich, Swiss. Kini Swissôtel beroperasi di bawah naungan rantai hotel global Accor asal Perancis. Belum lagi Rumah Sakit Mayapada yang juga memiliki bisnis partnership di IKN Nusantara dengan menggandeng raksasa kesehatan Apollo asal India. Jadi, dengan demikian tidak benar bahwa investor dari luar negeri sama sekali belum masuk ke IKN Nusantara. Terkait detail angkanya memang tidak muncul dalam rekapitulasi investasi luar negeri otorita IKN. Namun, masing-masing perusahaan domestik dan konsorsium yang sudah membangun ataupun baru saja melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking punya kemitraan dengan perusahaan luar negeri. Hingga jelang pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024, total realisasi investasi dari 4 peletakan batu pertama yang sudah dilaksanakan di IKN Nusantara senilai 47,5 triliun rupiah. Sebesar 35,9 triliun rupiah diantaranya merupakan investasi swasta, dan lembaga negara yang tidak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapun minat investasi yang telah dituangkan dalam Letter of Intent sebanyak 355, dengan 41% diantaranya atau 200 Letter of Intent dari investor dalam negeri dan 155 investor dari luar negeri. Sedangkan progres terkini pembangunan IKN Nusantara. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara sudah berjalan sesuai target guys. Dia meyakini dengan perkembangan itu, Istana Negara dan Hotel Nusantara siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN Nusantara pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat. Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expo yang menampilkan beberapa bangunan berisi gambaran visi IKN Nusantara di 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN Nusantara akan menjadi kota dunia. Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN Nusantara akan menjadi kota dunia untuk semua, jelasnya. Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN Nusantara sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN Nusantara.
Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan, ujar Bambang. Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Gustu Campus, dan roadshow ke berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah undang-undang yang mengamanatkan pembangunan IKN Nusantara sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara, luas wilayah darat Ibu Kota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar. Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22% atau 56.159 hektar yang akan menjadi kawasan inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya. Kemudian, tambahnya, sekitar 78% atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi. Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep Smart and Forest City, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi Ibu Kota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kami berharap IKN Nusantara dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar dan selesai sesuai target.